Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nimanda Istriwani Rahayu, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 8. Kali ini, dalam video ini, aku akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu masih seputaran bagian dari vektor, yang kali ini aku akan bahas tentang vektor di ruang 3. Oke, kita masuk ke penyajiannya. Sebenarnya penyajian vektor di R3 itu mirip dengan vektor di R2. Cuma perbedaannya hanyalah jikalau di R2 dia masih di dalam bidang dan sumunya cuma ada dua, yaitu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sedangkan di R3 dia sudah termasuk atau tergolong di dalam sebuah ruang sehingga memiliki tiga sumbu, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi tidak jauh beda dari di R2, R3. Vektor di R3 juga disajikan ke dalam tiga cara, yaitu ada vektor baris, vektor kolom, dan juga kombinasi linier. Oke, langsung saja kita bahas dan kita coba. Di sini diketahui titik K yaitu 5,2, min 3, dan CL min 1, 7, dan min 2. Nah, dari sini kita bisa lihat perbedaan kalau di R3 titiknya ada 3 seperti yang tadi aku bilang, dan di R2 itu hanyalah 2. Oke, lanjut. Nyatakan vektor KL dalam bentuk vektor baris, vektor kolom, dan kombinasi liniernya. Jadi, sebelum kita menyatakan si vektor KL ini, kita terlebih dahulu harus mencari tahu apa dari si vektor KL-nya. Kenapa? Ya, karena di sini belum ada si vektor KR. Yang ada hanyalah si titik. Seperti materi sebelumnya, untuk mencari vektor KL, itu sama saja dengan vektor OL dikurang dengan vektor K. Di mana kita tinggal masukkan titiknya seperti ini, yaitu L dikurang titik K. Selanjutnya kita gabungkan. Nih, kita punya hutang 1. Ditambah lagi ngutang 5, maka hutang kita menjadi 6 atau minus 6. Oke, yang ini dengan yang ini. Dan untuk yang ini, min ketemu min hasilnya adalah plus. Sehingga, jadi inilah hasil dari si vektor KL. Nah, sudah kita nyatakan si vektor KL, maka tinggal kita masukkan yang pertama, yaitu ditanya vektor baris, yaitu vektor yang mendatar ke kanan dan ada sama dengannya. Yang kedua yaitu vektor kolom. Vektor kolom ini sama dengan vektor Y, yaitu dia lurus, tegak lurus. Yaitu kita bawa ke bawah, yang ini ke sini dan ini ke sini. Dan yang terakhir adalah kombinasi liniernya, yaitu dia hanya ditambah dengan vektor I, Y, serta vektor K. Dan ingat, ini satunya tidak perlu ditulis. Beda lagi kalau vektor mendatar dan vektor kolom itu ditulis. Oke, kita masuk ke operasinya. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangannya. Di sini aku akan jadikan jadi satu. Kenapa? Karena rumus mereka adalah sama. Cuma mereka diganti dengan apa yang nantinya akan diminta oleh soal. Apakah pengurangannya atau si penjumlahannya. Misalnya, kita ambil yang penjumlahannya. Maka kita tinggal jumlahkan elemen yang seletak, yaitu A1 tambah B1, yang ini A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Begitu pula dengan pengurangannya. Nah, di sini ada contohnya, kalian bisa pause dulu videonya, atau kalian bisa catat dulu. Dan yang ketiga ada operasi perkalian, di mana di sini aku akan membagi menjadi dua, yaitu operasi perkalian dengan skalar dan perkalian dengan dua vektor. Oke, kita mulai dari perkalian vektor dengan skalar. Kita langsung ke penerapannya saja, karena biar lebih ngena, biar nggak sepintas lalu. Oke, diketahui vektor A sama dengan negatif 6, 3, negatif 12. Dan jika ditanya operasi dari min 3A, maka negatif 3 dikali vektor A sama dengan negatif 3 dikali negatif 6, 3, dan negatif 12. Sama dengan 18, negatif 9,
dan juga ada 36. Lanjut ke perkalian dua vektornya. Nah, hasil dari operasi ini nantinya bukanlah dalam bentuk vektor, melainkan dalam bentuk skalar. Oke, di sini kita akan bagi rumusnya menjadi dua, yaitu jika sudut kedua vektor tidak ketahui dan ada sudutnya jika sudutnya diketahui. Oke, jika tidak diketahui, maka rumus vektor A dot vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Nah, di sini ada contohnya. Kalian bisa lihat di sini contoh soal dan kalian bisa mempause video ini jika kalian ingin mencatatnya. Nanti kalian tinggal terapin rumusnya saja, biar nggak panjang lebar dan sia-sia. Dan jika diketahui, di sini kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu jika sudutnya diketahui. Dan jika diketahui, maka vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari si vektor A ini dikali panjang vektor B kali cos alfa. Nah, ini juga ada contoh soalnya. Kalian bisa lihat. Oke, sekian dulu materi di dalam video kali ini. Seperti biasa, sebelum kalian menutup, di sini ada contoh soal. Kalian bisa coba untuk menguji seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang aku sampaikan, atau melatihlah penerapan kalian terhadap materi tadi. And thank you and see you in the next video. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nimanda Istri Wani Rahayu.